Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya, apapun keadaan kita Bapak Ibu, kita tetap berkata bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah tetap baik bagi kita. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berubah, memberkati saudara dan kami di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Sebelum firman Tuhan diberitakan kepada kita, ada pelajaran-pelajaran yang penting yang boleh menguatkan iman kita, sehingga kita semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan juga lewat pujian ini bahwa kita tahu besar dan ajaiblah karya Tuhan, bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sungguh Tuhan mengasihi. Karena itu mari Bapak Ibu, lewat pujian ini kita naikkan pujian kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Haleluya Bapak. Besar dan haleluya, haleluya. Oh, oh. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Kau Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari bersama katakan, layaklah dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Kau Raja kami, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah kau Tuhan, jiwa-jiwa, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan satu-satunya, Allah yang kudus, yang layak disembah oleh suku-suku bangsa.
katakan kuduslah Kau Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang kudus Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya Bapa. Surga bumi, Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. kuduslah Kau, Kudus, kuduslah kuduslah Kau Tuhan. Tuhan. Allah semesta alam. Surga bumi, Surga bumi penuh kemuliaan. keluargaku, Keluargaku penuh kemuliaan. bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk boleh kami melayani Engkau, bahkan menyampaikan pesan Tuhan kepada para umat-Mu yang mengikuti program ini. Kami terlalu yakin bahwa Allah campur tangan dalam hidup kami secara khusus dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih atas cuaca yang Kau berikan. Terima kasih atas cuaca yang baik ini. Bahkan juga Tuhan terima kasih atas sinyal yang Kau berikan ya Tuhan, sinyal yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Ini yang mau sampaikan pesan Tuhan bagi kami. Kami ingin belajar tentang peristiwa di padang gurun, yaitu di mana Yesus dicobai oleh setan. Kiranya Bapa, pemberitaan firman Tuhan menambah wawasan kami, supaya kami semakin berhati-hati dalam menjalani hidup ini, supaya manakala datang setan mencobai kami, kami akan keluar jadi pemenang seperti Yesus pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam. Sebagaimana janji saya juga pada beberapa hari yang lalu, bahwa saya akan berusaha menyampaikan pesan Tuhan, yaitu berbicara tentang pendalaman Alkitab secara khusus tentang doktrin-doktrin ya kepada kita melalui program Obat Tidur. Dan malam hari ini juga saya akan mencoba berbicara dengan pelan, yang biasanya saya adalah berbicara dengan cepat gitu ya, tapi saat ini saya akan mencoba untuk menyampaikan ini. Saya akan share dengan suara yang agak lambat gitu, iramanya agak diperlambat. Ya kalaupun memang saya merasa kalau bicara pelan kadang nggak terbiasa, menurut saya kekurangan ini. Tapi kalau nggak sampai, kalaupun cepat ngomong tapi nggak bisa ditangkap atau nggak sampai, kurang bagus juga. Jadi ini saya sedang belajar juga untuk bicara pelan-pelan ya. Sebagaimana yang saya berikan di poster, yaitu beda tuntas pencobaan di padang gurun dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10 atau sampai ayat 11 ya. Di sana Bapak Ibu Saudara, mana Yesus Saudara dicobai oleh setan. Saya akan membaca untuk kita dan mohon diperhatikan Alkitabnya. Mungkin saya baca dulu ayat 1 sampai ayat 4 supaya lebih tenang kita, dan nanti juga akan saya baca ayat berikutnya cuma supaya jangan membosankan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang kita perhatikan di sini, di mana Yesus 3 kali dicobai. Dan pencobaan pertama adalah dari ayat 3 sampai ayat 4.
Pencobaan pertama, saudara, itu adalah di mana Yesus setelah lapar karena 40 hari 40 malam puasa. Lalu Satan tahu bahwa Yesus juga adalah manusia sejati 100%. Yesus memiliki perut jasmani. Di saat Yesus lapar, lalu setan datang. Apa yang dia tawarkan? Dia katakan, kalau engkau betul-betul anak Allah, jadikanlah roti batu ini menjadi roti. Itu adalah berbicara tentang keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, ayat 3 sampai ayat 4 itu adalah berbicara keinginan daging atau keinginan tubuh. Lebih tepatnya keinginan tubuh atau kebutuhan tubuh. Yaitu dari ayat 3 sampai ayat 4 itu. Nah, kan biasanya kalau orang telah lapar, tentu sekali dia membutuhkan nasi. Kalau bagi orang Palestina, daerah Palestina, kebutuhan pokok mereka adalah roti, dan Asia Tenggara seperti kita adalah nasi. Jadi kalau di Asia Tenggara ini di masalah ini terjadi atau pencobaan ini, lalu iblis akan berkata, wahai engkau Yesus anak Allah, kalau engkau betul anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi nasi. Begitu dia. Nah, itu berbicara ayat 3 sampai ayat 4 itu adalah berbicara keinginan tubuh atau kebutuhan atau makanan. Nah, itulah liciknya setan. Di mana ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya 100% sebagai manusia, lalu ketika Yesus lapar setelah hari ke-40 dia puasa, tentu lapar. Nah, disitulah dia, setan itu datang. Dan kalau betul engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi nasi. Nah, seringkali juga hal yang demikian terjadi buat orang-orang Kristen. Manakala dia lapar, maka dia akan menawarkan hal yang sama. Nah, berbicara tentang lapar ini juga berbicara tentang pekerjaan. Karena dari pekerjaan kita dapat makanan. Bukankah saudara bahwa seringkali orang-orang Kristen oleh karena kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari atau pekerjaan, lalu setan menawarkan dengan orang-orang tertentu supaya aku naikkan jabatanmu, juallah imanmu, tinggalkan agamamu itu. Itu bicara kebutuhan. Kalau kita bekerja, ingin naik pangkat atau kita sedang lapar, ada orang menawarkan supaya engkau berikan pekerjaan, bla 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 bla, lalu tinggalkanlah imanmu. Sama halnya seperti itu. Nah, pencobaan pertama, Alkitab mencatat bahwa Yesus menang. Dan dia berkata kepada si iblis bahwa manusia hidup, ini dia bicara dari kemanusiaannya. Kenapa? Dia sudah mengidentifikasikan dirinya 100% manusia sejati. Jadi Yesus menjawab, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, akan tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi nats ini juga memiliki dua makna. Manusia memiliki perut jasmani, juga perut rohani. Maka dalam kitab 1 Korintus pasal 15, manusia memiliki dua tubuh, satu tubuh rohani, satu tubuh jasmani. Nah, maka pada kesempatan ini saya menawarkan kepada saudara sekalian supaya perlu kita menyadari bahwa juga kita membutuhkan firman Allah.
Bukankah sebenarnya manusia kekristenan kita atau kita sebagai orang Kristen seringkali timpang? Seharusnya manusia rohani juga harus makan firman Tuhan 3 kali satu hari. Tetapi yang kelihatannya kita hanya makan jasmani 3 kali bahkan sampai 5 kali satu hari. Dan yang paling mengerikan, 1 kali pun dalam sehari tidak diberikan makan, yaitu tubuh rohanianya. Dan inilah yang membuat manusia tidak seimbang, seolah saudara-saudara sekalian tidak sama, yaitu kerohanian dia dengan yaitu umur dia atau usia dia atau sebagai manusia yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan mau, pernah saya membaca seperti tulisan para motivator. Manusia itu kalau nggak lupa memiliki juga ada itu yang disebut EQ, emotional quotient, spiritual quotient. Artinya bahwa betapa penting kita memiliki spiritual yang qualified, memiliki spiritual yang bagus. Dan seringkali orang-orang dia memiliki intelijensi yang bagus, tapi spiritualnya rendah. Tuhan menginginkan kita memiliki intelijensi itu yang disebut IQ, quality intelligence itu, dan emotional quotient. Nah, artinya apa? Tuhan merindukan sebenarnya ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita supaya mulai malam hari ini kita seimbangkan intelek kita dengan spiritual kita, bahkan juga dengan emosional kita. Nah ini yang saya lihat bahwa Yesus menang. Manusia bukan saja hidup dari roti, akan tetapi juga hidup dari firman yang keluar daripada mulut Allah. Jadi mari kita semakin banyak menikmati firman Tuhan, memakan firman Tuhan, supaya bisa seimbang intelek, emosional, dan spiritual kita. Kemudian pencobaan yang kedua yang dilakukan oleh setan kepada Yesus ketika dia mengidentifikasikan dirinya manusia sejati 100%, yang mana kita lihat dalam Matius 4 itu dari ayat 5 sampai ayat 6. Saya akan baca kepada kita semua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Maksudnya ini di Yerusalem, di mana bait suci Allah yang dibangun oleh Salomo. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah ini saudara menceritakan bahwa ada perpindahan tempat. Tadinya di padang gurun, pencobaan pertama. Pencobaan kedua adalah di kota Yerusalem, di dekat di mana tempatnya itu bait suci Allah. Dan iblis membawanya naik ke bubungan itu. Dan pencobaan ini ayat 5 dan ayat 4 ini adalah berbicara tentang keinginan jiwa. Saudara-saudara sekalian, Matius 4 ayat 5 sampai 6, di mana iblis berkata dan mencoba mengangkat dia, kalaupun tidak tulus, kalau engkau anak Allah, cobalah lompatlah dari sini. Nanti Tuhan Allah akan menyuruh malaikatnya menatang engkau. Yesus bukan sepanggaron orang Batak bilang, ya kan?
itu adalah bicara tentang keinginan jiwa. Dan dia tidak mau disanjung-sanjung begitu, saudara-saudara sekalian. Dan itu, saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, adalah juga yang berbicara tentang sindiran, di mana Yesus dibaptis. Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dan memang betul-betul setan dan iri hati, saudara-saudara, ketika melihat dan mendengar perkataan itu yang Allah katakan kepada dia waktu dibaptis di sungai Yordan. Maka dia berkata, kalau engkau betul anak Allah, coba lompatlah, jatuhkanlah dirimu, nanti malaikat akan menatang engkau, karena banyak malaikat nanti disuruh. Yesus tidak berkeinginan seperti itu, disanjung dengan cara yang seperti itu. Jadi nats ini adalah berbicara tentang yaitu keinginan jiwa ataupun berbicara tentang keangkuhan hidup. Lalu saudara, apa yang dikatakan Tuhan? Menjawab dia. Yesus berkata, ayat 7 perhatikan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus berkata seperti itu. Lalu, apa yang terjadi? Dia kalah. Dia tidak mau. Ada kata Yesus mau. Oh betul. Kalaupun aku melompat nanti aku akan ditangkap di bawah. Yesus tahu bahwa setan sangat licik. Dan bagaimana mungkin Yesus mau melompat dan setan yang menyuruh seperti itu. Baru kemudian yang ketiga, kita melihat pencobaan yang dilakukan oleh iblis yang ditawarkan. Yang pertama tadi keinginan daging atau keinginan tubuh mengenai makanan, roti. Kemudian adalah keinginan jiwa yang ingin disanjung tinggi, yaitu dalam ayat 5 dan 6. Ya, setan kalah di sana. Dan juga yang ketiga adalah yang ditawarkan keinginan roh atau kemuliaan. Nah, ayat 8 dan ayat 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Ini ada perpindahan tempat. Yang pertama tadi di padang gurun, yang kedua di bait suci Tuhan di atasnya, yang kemudian yang ketiga adalah di atas gunung. Wah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wow. Ya Tuhan, dia bilang, nah itu setan bilang sama Tuhan Yesus, itu dunia dengan segala kemegahannya itu. Lihat, perhatikan itu. Dia katakan begitu. Dan dia berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, ini luar biasa. Masa anak Allah yang hidup, Yesus, kalaupun waktu itu dia sebagai manusia sejati 100%, setan memintanya supaya Tuhan Yesus menyembahnya. Wow, ini. Jadi iblis ingin disembah. Iblis ingin dimuliakan. Nah, itu adalah berbicara pencobaan tentang keinginan roh atau kemuliaan. Makanya dia katakan begini jawabannya sehingga iblis kalah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Wow, langsung diponis. Nah, kemudian ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Dia kalah, saudara-saudara sekalian. Jadi Yesus yang mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia adalah merupakan teladan buat saudara-saudara. Selapar-laparnya kita, semiskin-miskinnya kita jangan sampai menjual Yesus. Itu maksudnya. Jangan sampai kita mau dengan tawaran setan dengan meninggalkan iman. Kemudian yang kedua, jangan kita ingin sombong atau angkuh
karena keinginan jiwa memang ingin dipuji-puji. Itu memang biasanya saudara, sampai ada para motivator berkata bahwa betapa pentingnya menyanjung orang supaya kita disukai, karena pujian adalah kesukaan semua orang, seperti semacam begitu. Tapi saudara-saudara sekalian, jangan mau kita ingin dipuji-puji atau sampai ke pujian yang berlebihan. Dan kalau boleh jangan terlalu menyanjung orang. Penyakitnya saat ini oleh karena membaca buku-buku para motivator yang selalu berkata beri pujian pada sahabatmu, beri pujian kepada istrimu, beri pujian kepada suamimu. Terlalu dipuji-puji lalu akhirnya jatuh pada waktunya. Jadi kita harus memilah-milah kapan kita memuji anak kita, kapan kita memuji istri kita, kapan kita memuji suami kita, supaya jangan nanti angkuh akhirnya jatuh, tinggi hati akhirnya jatuh. Jadi semacam begitu. Kemudian keinginan roh atau kemuliaan, hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah, tidak ada yang lain. Nah, saudara-saudara ingat, di sini Yesus menang, tapi iblis mundur dan mengambil waktu yang tepat lagi untuk mencobai. Perhatikan dalam Lukas 14 ayat 13. Ya. Perhatikan dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 13. Saya akan baca kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Perikopnya juga pencobaan di padang gurun, tapi ayat 13 ini saya baca. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, perhatikan nats ini. Ketika Yesus menang, iblis kalah, dia mundur, dia malu karena dia kalah. Tapi suatu hal yang perlu kita garis bawahi dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai kembali maksudnya. Yang saya pesankan saudara di akhir perenungan kita ini adalah, jangan engkau bangga kalau engkau menang melawan setan hari ini dan lalu engkau terlena. Karena ketika engkau bisa menahan dirimu, ketika engkau bisa menang hari ini, iblis mundur daripadamu hari ini. Tetapi besok, minggu depan, bulan depan, dia akan melihat datang kembali menghampirimu dan menunggu waktu yang baik, di mana engkau sedang emosi, di mana engkau sedang kelaparan, di mana engkau sedang ingin dipuji, di mana engkau sedang ngambek di gereja, di mana engkau sedang ngambek di buku suamimu atau anak-anakmu, di mana engkau merasa tidak dihargai, lalu dia akan masuk. Dan itu waktu yang tepat bagi dia. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengingatkan kita dari pelajaran ini, tetaplah waspada, tetap berjaga-jaga, jangan ada yang merasa kuat. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita tetap keluar menjadi pemenang. Karena memang siasat iblis luar biasa dan bertubi-tubi. Kepada Yesus saja dia dalam waktu yang singkat 3 kali dicobanya saudara. Dan yang paling anehnya ayat 13 pasal 14 kitab Lukas dikatakan iblis mundur lalu mengambil waktu yang baik. Maksudnya untuk mencoba kembali. Inilah pelajaran penting untuk kita. Kita bangga punya Yesus, dia memberikan teladan sebagai manusia biasa 100% untuk saudara-saudara. Dari saat lapar ditawari makan, ditawari seperti itu dia tidak mau saudara. Dan di saat juga dia tentang keinginan jiwa atau ingin disanjung, dia tidak mau. Dan juga terlebih keinginan rohnya dia juga tetap saudara-saudara sekalian, dia mengalahkan setan, dia keluar jadi pemenang. Dan inilah renungan buat kita saudara-saudara sekalian, yang pasti bahwa Tuhan Yesus adalah pemenang dan itu sudah diwariskan buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan saya ingin menyapa sebelum saya berdoa untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada kadangkala bahwa di layar ini tidak nampak nama Bapak Ibu Saudara, mungkin karena join juga dengan handphone sahabat saya, tapi di handphonenya nampak, di handphone saya nggak nampak. Jadi mohon diikuti, sekaligus di like itu halaman GBI Rawa Indah.
Nah, saya ingin menyapa kepada yang pertama kali masuk ini, kepada Ibu Sorlina Manik. Terima kasih Bu sudah terus setia, dan pertama kali saya lihat di layar handphone kami. Demikian juga Prita, bahkan Bapak Polimin dari Jakarta, terima kasih. Dari Kinabalu, Malaysia, terima kasih. Pak Hermanus dari Jakarta, terima kasih. Ibu Herlina Burmanurung juga dari Batam, terima kasih. Santri Manurung dari Batam, terima kasih. Tira Irawati dari Batam, terima kasih. Merdau juga dari Batam, terima kasih. Toman Sinaga, ini sahabat saya ini main di futsal, terima kasih Pak sudah mengikuti program ini. Ya, baik juga dengan Ibu Helen dari Pekanbaru, terima kasih Ibu. Juliana Marpaung dari Pekanbaru juga ini, terima kasih Ibu. Dan Martua Sahat dari Bekasi, terima kasih Pak. Dan Sona Putar dari Batam, Marjono dari Batam, Bapak Dumenggus dari Batam, Max Santi Purba, terima kasih dari Batam. Rumah Kes Bertahap dari Batam, terima kasih. Mami Dion dari Batam, terima kasih. Damaris Pati, terima kasih Ibu. Damaris Pati dari mana ya? Bisa enggak berikan kotanya di mana ya? Kami ingin. Dan juga Bapak John Lubis, terima kasih. Dan ini dari Batam. Elida Aries dari Batam, terima kasih. Esther dari Batam. Trosi dari Tampu Bolon dari Batam. Risma Nur dari Batam. Biner Perjuangan Simangusem Batam juga. Rustani Samosir dari Batam. Suandi Lubis dari Batam. Juni Perawati dari Sibulga, terima kasih. Ibu Herlina Samosir, terima kasih. Ini juga dari Batam, tetangga kami di depan gereja nih. Terima kasih Ibu Herlina Samosir sudah mengirimkan bintang juga bagi kami. Ini di depan gereja ini, luar biasa dukungannya. Bapak Heber Silaban dari Batam, ya terima kasih. Kristina Manurung, ini bidan bertangan dingin, luar biasa ini. Kalau bidan ini tahun 97 dia pernah operasi itu tumor kecil di telinga saya waktu saya sedang mau kuliah waktu itu, luar biasa ibu ini. Dia bertangan dingin, jadi dia seorang bidan tapi dioperasinya bersama dengan orang tuanya karena orang tuanya juga bidan tentara orang tuanya, luar biasa, pemberani juga. Haleluya. Ini ibu Pati ya, dari mana tadi ibu ya? Bisa ya, saya tahu ya. Damaris Pabati ya, bisa nggak dibuat supaya jangan lagi nanti capek apa kami membuka statusnya. Kalau memang kadang-kadang jika ada waktu kami buka statusnya di mana orangnya gitu ya. Karena penting juga memang kami tahu dari mana orangnya ya gitu ya. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekali lagi saya sapa Helen Hutagalung, kami sudah rindu bertemu dengan Ibu. Dan manakala nanti kalau kami sedang berpergian ke Pekanbaru, mohon dibuka pintu rumahnya kalau kami sudah di depan pintu. Haleluya. Haleluya. Baik, puji Tuhan, tidak ada persoalan yang terlalu besar. Yesus adalah pemenang. Dan saya percaya pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Apabila kita dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar atau solusi bagi kita sehingga kita dapat menanggungnya. Yesus adalah pemenang dan hal itu sudah transfer buat saya dan saudara, dan kita adalah menjadi pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, ini yang mau berdoa buat mereka semua yang saya sebut namanya tadi, yang sudah saya panggil satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Engkau memberkati Ibu Sorlina, juga Prita dan Polimin Min. Engkau berkati Hermanus, Engkau berkati Herlina Borman, Engkau berkati Santri Manurung, Tira Irana, Mardau, Tauman Sinaga, Tuhan Engkau memberkati. Helen Hutagalung juga Engkau berkati. Juliana Marpang Engkau berkati. Martua Saat Engkau berkati. Sana Terputar, Marjono Dominggus Engkau berkati. Juga Santi Purba Engkau berkati. Rumah Kes Bertahap Engkau berkati. Mami Dion Engkau berkati. Damaris Pabati Engkau berkati. John Lubis, Elida Aries, juga Esther Lin Rosida Tampukulan Engkau berkati. Risma Nur dan juga Biner Perjuangan Semangunsong Engkau berkati Bapak Surgawi. Rustani Samosir, Suandi Lubis dan juga Vera Herlina Samosir yang memberikan bintang malam hari ini. Terima kasih Bapak. Berkati juga Bapak Heber Silaban. Bapak berdoa, mungkin juga ada nama-nama mereka yang mengikuti dan tidak nampak namanya ya Tuhan dalam layar kami. Oleh karena itu Engkau berkati mereka. Dan kapan saja ya Tuhan video kami ini ditonton, kiranya Tuhan Allah juga terus berkarya dan berkati mereka. Saya katakan penyakit jantung disembuhkan, penyakit ginjal disembuhkan, dan juga Tuhan saya berdoa penyakit saraf disembuhkan juga, saraf terjepit disembuhkan. Saya berdoa pemulihan ekonomi terjadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terlalu yakin bahwa Allah begitu mencinta dan mengasihi kami, karena nyawa Tuhan Allah saja, nyawa Yesus Kristus telah diberikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Pemulihan ekonomi akan terjadi terus bagi kami. Pertumbuhan iman kami juga ya Tuhan.
Terima kasih atas pembelajaran malam hari ini bagi kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa, dan tambahkanlah ya Tuhan para pemirsa atau pendengar pada besok malam. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa surgawi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kami kasih dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui pelajaran penting di mana pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus padang gurun. Kita telah mendapatkan 3 makna. Yang pertama yaitu dicoba dari segi keinginan daging atau tubuh, bahkan juga keinginan jiwa atau kekuatan hidup, bahkan juga keinginan roh atau kemuliaan atau penyembahan. Ini adalah pelajaran yang sungguh luar biasa, dan kiranya kita teladani Yesus supaya bisa kita keluar menjadi pemenang. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih atas kebersamaannya, dan kami mohon supaya kiranya Bapak Ibu mau membagikan di beranda Ibu Saudara, di IG, di cerita, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabatmu dan keluargamu, kerabatmu akan juga diberkati oleh Tuhan kalau mereka menontonnya. Dan demikian juga permohonan kedua kami sampaikan supaya kiranya Bapak Ibu kembali ikut menonton kami pada besok malam di jam yang sama pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan dilayani pengkhotbah yang diurapi oleh Tuhan dan yang berbicara dengan fasih lidah. Dan juga tentu sekali kita telah mendapatkan yaitu kesegaran tubuh, juga kesegaran jiwa, dan juga memiliki pengetahuan yang luas oleh karena telah mendapatkan firman Tuhan dan akan membuat saudara-saudara tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi, karena terlalu enak indahnya mimpinya Bapak Ibu Saudara. Nah, salam dari Gereja Kebirawa Indah, pemilik program Obat Tidur ini, dan salam sukses, salam sehat, salam diberkati. Dan di akhir program ini kami katakan sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.